Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213230344. Pada hari ini, Sabtu 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SD Negeri 1 Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada materi Pendidikan Agama Islam di kelas 6. Berikut ini adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Iya, apa kabar semuanya? Iya, kayaknya hari ini semuanya semangat. Sudah pada sarapan? Sudah. Sudah pada mandi? Sudah pada gosok gigi? Sudah pada berantem? Mau berantem? Tidak. Sudah pada nangis? Mau nangis? Tidak. Oke, coba sekarang Ibu mau cek kesiapannya. Rapihkan bajunya, jilbabnya, kerudungnya dirapihkan. Oke, sudah dirapihkan semuanya. Besok yang belum memakai jilbab, yang belum bisa memakai jilbab, besok belajar memakai jilbab ya untuk Mbak Dini. Ya Mbak ya, belajar memakai jilbab supaya ketika pembelajaran semuanya kondusif. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai terlebih dahulu apa? Iya, kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Duduk siap. Sudah siap. Sudah berarti. Sudah berarti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Alang sudah mau memimpin doa teman-teman sekalian. Silakan kembali ke tempat duduknya Mas Alang. Oke anak-anakku, sekarang setelah berdoa kita semuanya coba Ibu cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Sudah semangat, sudah berdoa. Kita lanjutkan dulu dengan cek kehadiran. Coba tengok kanan kiri, siapa yang hari ini tidak hadir ya? Aska tidak hadir? Oke, kenapa Aska tidak hadir? Ada yang tahu sakit ya? Oh iya, Aska lagi sakit. Baik, ada lagi yang tidak hadir hari ini? Tidak, hanya Aska? Oke, Aska sakit. Yuk, ketika Aska sakit, kalau ada teman yang sakit, kita harus apa? Mendoakan. Ayo anak-anak sekalian, kita doakan bersama-sama supaya Mas Aska selalu diberi kesehatan dan ketika sekarang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan supaya bisa berangkat sekolah kembali. Amin. Baik, kita sudah berdoa, kita lanjutkan dengan pembacaan rutinan atau murojaah kita. Murojaah kali ini kita akan membaca surat Al-Kafirun ya. Yuk kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
Berdiri semuanya. Sudah siap ya? Semuanya bunyi semuanya. Bunyi semuanya. Oke, siap. Belajar pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah. Sudah siap untuk pembelajaran pagi hari ini? Sudah. Jika sudah siap, semuanya harus konsentrasi. Harus apa Mbak Ainun? Konsentrasi. Yuk kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, semuanya sudah siap. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih. Masih ingat tidak dengan pembelajaran kemarin? Masih? Tentang apa ya kira-kira? Iya, tentang surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah hafal semuanya ya? Sudah. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu mau cek dulu siapa yang berani maju ke depan untuk membaca surat Al-Kafirun. Angkat tangannya. Wah, Mbak Tias. Ayo Mbak Tias. Silakan maju ke depan Mbak Tias. Oke, teman yang lainnya dengarkan ya. Sini Mbak Tias, di sini. Yuk Mbak Tias silakan membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kasih tepuk tangan buat Mbak Tias. Makasih Mbak Tias. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, baik. Sekarang perhatikan ke depan. Nah, di depan lihat. Materi pembelajaran kali ini yaitu masih dengan Quran surat Al-Kafirun. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang pesan pokok dari surat Al-Kafirun. Kemarin Ibu sudah menyuplai sebelumnya. Nah, sekarang dengarkan dulu ya. Sebelumnya anak-anak harus tahu tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu apa ya? Ada yang tahu tujuannya? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik. Nanti dulu, oke. Peserta didik dapat menganalisis pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Anak-anak kemarin sudah mengetahui arti dari surat Al-Kafirun. Nah, hari ini kita akan menganalisis Al-Kafirun itu kandungannya itu tentang apa saja sih? Oke. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap yang terkandung dalam pesan pokok Quran surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak,
berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Sebelumnya Ibu mau bertanya. Jawab dengan jujur ya. Anak-anak sudah tahu belum? Apa sih hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun? Belum tahu? Belum ada yang tahu? Belum. Baik. Lalu pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah agama yang terdapat di Indonesia? Ada 6. Sudah tahu semuanya itu apa saja? Coba siapa yang berani menyebutkan? Angkat tangannya. Oke, Ainun coba duduknya yang tegap. Iya, Ainun. Ainun katanya sudah tahu ada berapa jumlah agama yang terdapat di negara kita Indonesia. Nah, apa saja itu Ainun? Oke, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu. Kasih tepuk tangan. Oke. Pertanyaan ketiga, mengapa masih terdapat kasus yang menyangkut agama di Indonesia maupun di dunia? Anak-anak sering melihat berita kan ya? Sering melihat berita ada orang berantem, ada orang di penjara gara-gara permasalahan agama. Iya tidak? Iya. Anak-anak tahu kenapa sih kok masih saja ada permasalahan seperti itu? Ada yang tahu jawabannya enggak kenapa? Tidak? Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi ada hubungannya dengan pesan-pesan pokok atau pembelajaran pagi ini yang akan kita bahas. Oke anak-anak, sudah siap membacanya ya? Yuk semuanya kita membaca Quran Surat Al-Kafirun. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal. Nah, baik anak-anak, setelah kita membaca, lalu kita akan memahami, akan membaca arti. Quran Surat Al-Maun ada berapa ayat ya? Iya, ada 6. Yuk, kita baca bersama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Iya, ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, anak-anak sudah membaca arti dari ayat 1 sampai ke 6 surat Al-Kafirun. Sudah paham tentang pesan pokok yang terkandung di dalamnya? Pesan pokok yang terkandung dalam dalam Quran Surat Al-Kafirun yaitu poin yang penting itu membahas tentang toleransi. Coba anak-anak pahami dari ayat 1 sampai 6 di situ membahas tentang agama. Nah, berarti di materi pembelajaran Quran Surat Al-Kafirun ini membahas tentang toleransi. Anak-anak tahu apa itu toleransi? Toleransi adalah apa ya toleransi ya? Iya, sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Itu termasuk toleransi. Seperti di SD kita, seperti di sekolah kita, di SD Negeri 1 Sendang Rejo ini, agamanya tidak hanya Islam, tetapi ada agama apa saja ya? Ada Katolik, ada yang Hindu, ada juga yang Islam. Tetapi kita semuanya harus menjaga toleransi. Nah, bisa menunjukkan bagaimana perilaku yang terkandung dengan pesan pokok surat Al-Kafirun. Namun, sebelumnya anak-anak akan melihat tayangan video yang berhubungan dengan pesan pokok surat Al-Kafirun. Masih semangat? Masih. Jika masih semangat, fokus lihatnya ke depan. Kita akan melihat video tayangan pembelajaran Quran surat Al-Kafirun.
Anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran pertama tema 4, yaitu memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Nah, apa itu Surat Al-Kafirun? Nah, perhatikan ya. Nah, anak-anak, sudah melihat semua tayangan video? Sudah, berarti sudah paham ya tentang pesan pokok dari Quran Surat Al-Kafirun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tugas anak-anak yang tadi sudah dibagi kelompok. Kita akan membuat kita akan membuat proyek. Ya, proyeknya itu ada 2, ya. Proyeknya itu ada 2. Proyek yang pertama yaitu anak-anak membuat mini pada yang berkaitan dengan pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Berarti mini padanya membuat apa ya kira-kira? Membuat apa mini padanya? Hah? Membuat mini pada apa ya kira-kira yang sesuai dengan... Iya, hebat sekali Pak Catherine. Iya, betul. Membuat miniatur tempat ibadah sesuai dengan materi kali ini. Jadi kita akan membuat miniatur tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia seperti Islam. Tempat ibadahnya di mana ya? Masjid. Berarti nanti akan membuat masjid. Hindu, di mana tempat ibadahnya? Di pura. Katolik, di mana tempat ibadahnya? Di gereja. Lalu kalau agama Konghucu? Di kelenteng. Iya, betul. Satu lagi Buddha di vihara. Bisa tidak anak-anak kira-kira membuatnya ya? Bisa, iya. Kemarin kita sudah mengumpulkan bahan-bahan bekas kardus yang hari ini nanti akan kita buat langsung. Nah, anak-anak, proyek yang kedua anak-anak membuat yaitu konten yang berkaitan dengan toleransi. Ada yang bisa? Bisa nggak membuat konten toleransi? Bisa dong, kita bisa melihat nanti di Android masing-masing bisa melihat sumber-sumbernya, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di TikTok. Namun anak-anak juga harus mengisi lembar LK proyek video ini ya. Sekarang Ibu bagi di setiap kelompoknya, oke? Nih, Ibu langsung bagi ya. Langsung silakan membuat video kontennya. Boleh sendiri-sendiri, boleh bersama teman-temannya.
Baik anak-anak, Ibu mau cek nih, sudah selesai belum tugas-tugasnya? Sudah membuat kontennya sudah? Membuat mini padanya sudah? Oke, jika sudah membuat kontennya, maka sekarang tugas lembar kerjanya dikumpul ya. Yuk silakan setiap kelompok mengumpul tugas teman-temannya masing-masing ya. Yuk silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, sini yang mau ngomong siapa? Ya, yuk silakan. Sini salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan proyek video tadi. Data informasi yang terkumpul, agama yang ada di Indonesia adalah ada 6. 1. Agama Islam, 2. Agama Hindu, 3. Agama Katolik, 4. Agama Kristen, 5. Agama Buddha, 6. Agama Konghucu. Kita harus menghargai dan menghormati agama lain dengan cara toleransi, menjaga toleransi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya Mbak Tias dan teman-temannya. Setelah setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pembuatan konten video tadi, coba perhatikan sekarang alat Android-nya disimpan lagi. Masukkan ke dalam tas masing-masing kembali lagi yuk. Masukkan kembali ke tas masing-masing. Nah sekarang perhatikan, tepuk semangat. Semangat. Yes, oke baik. Nah, sekarang ketika sudah menyelesaikan proyek kita kali ini, Ibu mau bertanya nih, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk kita simpulkan bersama-sama yuk. Siapa yang bisa menyimpulkan ngomong duluan nih? Kalau tidak kita simpulkan bersama-sama tentang pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Kafirun, yaitu tentang toleransi. Iya, di dalam Quran surat Al-Kafirun itu dijelaskan bahwa agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Cara bertoleransinya bagaimana? Seperti konten-konten tadi yang sudah dibuat ya. Ketika agama lain sedang menjalankan ibadah, kita kasih kesempatan untuk mereka menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kita juga tidak boleh mengikuti. Misal contoh, Mbak Dini agamanya Hindu, Mas Alam agamanya Islam. Alam ibadahnya di masjid, Dini ibadahnya di pura. Alam ketika mau sholat di pura karena lagi main di rumahnya Dini. Itu tidak boleh. Begitupun sebaliknya. Dini karena menghargai alam, aku tak ibadahnya di masjid aja lah dengan tidak memakai mukna, tidak memakai syarat-syarat ketentuan sholat sebagaimana ketentuan sholat yang ada di syarat ketentuan sholat. Jadi ya Dini berusaha untuk beribadah sesuai agamanya Dini. Mas Alam pun juga sama ibadah sesuai dengan agamanya Alam. Kita kasih kesempatan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Ketika berteman, ketika memilih teman, cara menjaga toleransinya bagaimana? Tidak mengejek agama satu sama lain. Sudah bisa dipahami? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, Ibu akan menguji kemampuan kalian di pembelajaran hari ini dengan cara mengerjakan
asesmen sumatif. Sudah siap? Sudah. Oke, jika sudah siap, Ibu akan membagi tugas asesmen sumatif ini ya. Silakan anak-anak ambil ke depan. Anak-anakku sudah selesai semuanya? Jika sudah selesai tugas asesmen sumatifnya, sekarang boleh dikumpul. Hitungan 3 maju ke depan untuk kumpul. 1, 2, 3. Sudah? Tidak ada yang tertinggal? Baik, terima kasih. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang mau bertanya? Sudah paham tentang pasang pokok yang ada dalam Quran Surat Al-Ma'un? Iya. Sekarang, jika sudah selesai semuanya, asesmen sumatif juga sudah dilaksanakan. Nah, Ibu mau bertanya nih. Kira-kira di samping atau di tetangga kalian, di lingkungan kalian, ada nggak sih yang beragama selain Islam? Ada banyak. Ada agama apa saja? Hindu ada, Katolik ada, Buddha ada nggak di lingkungan anak-anak? Tidak. Nah, berarti sesuai dengan pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun tadi, anak-anak harus apa ya? Dengan lingkungan yang berbeda agama, anak-anak harus apa ya? Iya, harus saling menghargai, tidak boleh mengganggu ibadah agama yang lain, harus saling menghargai. Jadi kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Ibu bawa apa? Bawa kertas. Untuk apa ya kira-kira kertasnya? Siapkan pensilnya atau pulpennya. Siapkan pulpennya. Ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini ya? Apakah menyenangkan? Apakah anak-anak asik? Coba kalau begitu tuangkan di kertas ini. Silakan ditulis nanti lalu ditempel di papan whiteboard yang sebelah ini ya. Ya, yang sudah selesai ditempel sini. Maju ke depan. Oke, ayo siapa lagi silakan ditempel. Oke, jangan terbalik-balik ya. Baik, ayo anak-anak yang sudah selesai silakan ditempel. Sudah? Oke, coba Ibu cek. Oh, masih kurang satu lagi ya, Ainun ya. Oke, sambil nunggu Ainun. Apa ini kira-kira? Pada pembelajaran hari ini sangat senang dan menyenangkan, Kak. Wah, oke. Ini senang. Saya sangat senang. Oke. Siapa ini kira-kira? Senang dan bahagia. Saya sangat senang pelajaran hari ini, senang pada pembelajaran hari ini. Saya sangat senang. Oh, semuanya kebanyakan senang semuanya ya. Ainun, apa ini? Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini dan pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke. Saya sangat senang. Semuanya sangat senang. Nggak ada yang sedih nih? Enggak. Oke. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Sudah belajar toleransi. Tepuk tangan buat semuanya. Baik.
Ya, kalau anak-anak sudah senang, maka Bu Guru pun ikut senang. Jadi besok kita akan berjumpa lagi pembelajaran dengan penuh semangat. Oke, anak-anak? Oke, pembelajaran kali ini sudah di penghujung. Sudah selesai pembelajaran kali ini. Sekarang anak-anak boleh merapikan alat-alat tulisnya ke dalam tas. Yuk, silakan dirapikan. Nah, sambil anak-anak merapikan, Ibu akan menyampaikan materi untuk pembelajaran besok. Oke? Materi pembelajaran besok, anak-anak yaitu belajar tentang makharijul huruf yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun. Kita akan belajar hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Kira-kira anak-anak sudah tahu tentang hukum tajwid nun mati dan tanwin? Belum pada tahu. Oke, jika belum pada tahu, besok berjumpa lagi dengan materi Quran surat Al-Kafirun dengan hukum nun mati dan tanwin. Oke, anak-anak? Sudah paham? Sudah siap? Yuk, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, hafal? Ya, supaya kita masih tetap jiwa nasionalisme kita masih tetap terjaga, tetap semangat. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Yang paling sehat suaranya. Indonesia. Baik anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, kita pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas di tempat duduknya masing-masing saja untuk menyiapkan. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sudah siap. Sudah siap. Sudah tertib. Baik, sampai jumpa hari besok di pembelajaran kita lagi ya. Ibu cukupkan pada hari ini. Pembelajaran kali ini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yuk, yang pulang terlebih dahulu yaitu kelompok 2. Kenapa kelompok 2? Tadi hasil presentasinya tentang konten pembelajaran yang paling bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2.